Hai Smart Traders and Investor, kembali lagi bersama saya Kadek Mertayasa di channel IUK Nabung Saham. Nah, di episode kali ini kita akan membahas salah satu perusahaan yang direquest oleh Taufikur Rahman, kode sahamnya MDLN, nama perusahaannya yaitu PT Modern Land Realty Tbk. Oke, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita cek datanya di aplikasi iPod. Jika Anda menyukai konten-konten kami mengundang Anda untuk mengklik tombol like dan subscribe agar Anda mendapatkan video terbaru kami setiap minggunya. Nah, langsung saja di sini kita ganti kode sahamnya MDLN, kemudian kita enter. Nah, kalau kita lihat grafiknya, perusahaan ini ternyata perusahaan yang baru bangun tidur dari tidur panjangnya seperti itu. Kemudian harga tertingginya sekarang itu menyentuh ke harga Rp140 per lembar. Terendahnya di harga Rp50 per lembar. Nah, sekarang kita ingin lihat apa yang dilakukan oleh investor besarnya dari tanggal 20 ya. Dari tanggal 20 Mei 2022 sampai dengan tanggal 27 Juni 2022. Nah, di periode sebulan lebih terakhir ini, apa yang dilakukan oleh investor besarnya seperti itu. Apakah mereka akumulasi di sini? Selain itu, mereka juga markup. Apakah mereka distribusi di sini? Seperti itu. Atau netral transaksi mereka seperti itu. Kita ingin lihat. Oke, langsung saja kita cek data broker summary-nya. Selanjutnya kita klik kolom browsum. Selanjutnya di sini kita ganti kode sahamnya MDLN. Kemudian kita enter. Oh, tunggu, kita ganti dulu tanggalnya ya. Dari tanggal 20.05 sampai dengan tanggal 27 ya, 27 Juni 2022. Oke, kita show. Nah, berdasarkan data transaksi atau data broker summary dari perusahaan PT Modern Land Realty Tbk ini, kalau kita hitung total lot yang dibeli dengan total lot yang dijual secara keseluruhan dengan menggunakan tools tambahan yaitu Detektor, maka dapat ditarik kesimpulan bahwasannya selama sebulan lebih terakhir ini dari tanggal 20 Mei sampai dengan tanggal 27 Juni itu investor besarnya melakukan aksi big distribusi. Jadi ternyata di sini mereka markup, setelah mereka markup kemudian mereka terus jualan. Jadi jumlah saham yang mereka jual itu jauh lebih besar dibandingkan jumlah saham yang mereka beli. Nah, kalau seperti ini mereka murni markup sedikit, kemudian mereka jualan banyak, seperti itu. Kalau keadaannya terus distribusi, maka harga sahamnya itu bisa berpotensi jatuh lebih dalam, atau bahkan kembali ke harga 50, seperti itu. Namun, mereka bisa saja, meskipun mereka distribusi, mereka terus lanjut untuk markup lebih tinggi, seperti itu. Jadi, kita harus tetap perhatikan apabila mereka mulai distribusi dalam jumlah besar, tetapi mereka enggan untuk markup seperti, maka kita perhatikan di sini. Karena kadang-kadang di fase distribusi pun mereka markup sangat tinggi, setelah itu distribusi, namun harganya tidak dibiarkan jatuh. Itu sering terjadi seperti itu. Itu adalah strategi dari investor besarnya untuk mengecoh investor retail. Jadi setelah mereka kenyang jualan, maka mereka akan menjatuhkan harga, itu ARB berjilid-jilid sampai kita pun sendiri tidak punya kesempatan untuk menjual saham kita. Jadi itu tergantung kecepatan jari kita. Kalau berhadapan ketika dengan mengalami kondisi yang namanya ARB berjilid-jilid seperti itu. Bahkan kadang-kadang kita pun kalah cepat seperti itu karena mereka termasuk nasabah prioritas. Oke, sekarang kita tutup data broker summary-nya. Nah, selanjutnya kita cek data peta kepemilikannya. Nah, berdasarkan hasil riset yang saya lakukan dengan mengumpulkan data-data dari SRO Bursa Efek Indonesia dan data-data dari sekuritas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwasannya
perusahaan PT Modern Land Realty Tbk ini 100% sahamnya telah dicetak dalam bentuk scriptless. Nah, dari 100% saham yang beredar di publik, kepemilikan investor besarnya di sini sudah setengah, tinggal setengah ya, yaitu 51,4%. Nah, sisanya itu dimiliki oleh investor semi-retailnya. Nah, sedangkan kepemilikan retail di sini itu sebesar 20,9%. Ini juga porsi kepemilikan retail yang sudah cukup besar, sehingga sebaiknya kita mulai mempertimbangkan untuk memegang dalam jangka panjang seperti itu. Kalau untuk swing masih oke perusahaan ini. Nah, jadi kesimpulannya, karena investor besarnya distribusi namun harganya ditahan di harga tinggi, maka sebaiknya kita bisa mengikuti waspada ya untuk melakukan auto sell. Itu sebaiknya ketika Anda beli harganya naik, itu siap-siapkan auto sell seperti itu. Itu cara satu-satunya kita bisa waspada seperti itu. Jangan euforia, karena ketika harganya di markup terus, mereka kenyang jualan, setelah itu harganya akan ARB berjilid-jilid dan kita tidak punya kesempatan untuk menjual seperti itu. Kecuali bersabar dan melakukan average kembali. Nah, itu saja yang dapat saya sharingkan untuk Taufikur Rahman. Sekali lagi, bagi rekan-rekan investor, jika ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin di-request, silakan komen di kolom komentar. Untuk yang ingin bergabung di grup channel Telegram kami, silakan klik linknya ada di kolom deskripsi. Baik rekan-rekan investor, see you next time. Salam cuan selalu.